Selamat pagi, Bu Sasmini. Selamat pagi, Mbak Fauzia. Ini Bapak Ibu yang lain mana? Oke, bentar, Bu. Mas Wawan juga nggak hadir. Sebentar. Oke.
Selamat pagi Pak Najib. Selamat pagi, Pristia. Pagi, Pak Najib. Pagi, Bu Sas. Ini kelihatan. Oke. Penguji lainnya belum rawon ya, Pak? Belum. Ini jam berapa, Bu Sas? Cocok-cocokan jam yuk. Harusnya jam 10.30, Pak Najib. Ini sudah 10.36 ya, jam saya di sini. Nggih. Terus ini Mas Wawan, ketuanya siapa? Mas Wawan tidak ada, Pak Najib. Kalau apa? Ketuanya siapa ini? Pristia, informasinya gimana? Saya lihat di suratnya nggih, Pak Najib. Iya. Tolong Mas Wawan Bu iki Sas. jana. Hostnya kok nggak muncul iki gimana? Lah iya tuh. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Biasanya Katanya, kalau tidak ada hostnya mati 40 menit, Pak Najib. iya. Ya udah, nanti dilanjutkan kapan-kapan. Surat tugasnya mana? Ketua penguji ini jenengan loh Pak Najib. Loh, itu surat tugasnya kan hanya urutan gitu toh. Nggak ada ketuanya, nggak ada. Wonten. Ada? Surat wonten. Hmm? Ada keterangan ketua penguji 1 begitu. Ketua penguji apa itu namanya? Garis miring pembimbing Mekaten. Oh, alah. Jadi beda dengan yang di S2 tuh ini. Nah, ini Pak Yudo sudah ada. Selamat pagi Pak Yudo. Pak Najib, ngapunten ujian di sebelah tadi. Iya. Oke. Berarti sudah ada 3, tinggal menunggu Bapak Suraji ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Associate Profesor Bapak Dr. Yudo Taruno, Associate Profesor Ibu Dr. Sasmini, Saudari Pristia Fauziah. Hari ini kami tim diberi amanah oleh Prodi MKN untuk menguji saudara. Apakah saudara siap? Insya Allah siap Pak Najib. Ya oke. Kalau siap dengan mengucap basmalah, ujian saya nyatakan dimulai. Silakan ambil waktu beberapa detik atau beberapa saat untuk berdoa dulu. Ya, cukup. Oke. Untuk setelah pembukaan, agendanya adalah saya minta untuk presentasi selama kurang lebih 10 menit gitu. Setelah itu akan dilanjutkan ujian oleh para penguji. Nanti urut-urutannya karena Bapak Dr. Suraji belum hadir, maka nanti yang pertama adalah Ibu Dr. Sasmini dulu. Kemudian kalau Bapak Dr. Suraji nanti menyusul hadir, lanjut beliau. Kemudian lanjut Bapak Yudo Taruno, dan saya selaku pengerusi ambil bagian pada yang terakhir. Ya, masing-masing penguji alokasinya nanti 10 menit. Kalau melihat jadwalnya ini kan panjang banget. Sementara kalau ujian master di UI atau di tempat lain di luar kan hanya 1 jam. Oke, silakan jangan membawa waktu. Betul-betul akan saya timer Anda. Silakan. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Kepastian Hukum dalam Perjanjian Waralaba akibat kebijakan moratorium perizinan pendirian toko modern Alfamart di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang mana dalam hal ini rumusan masalahnya yang pertama, apa implikasi moratorium perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba kaitannya terhadap moratorium di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian rumusan masalah saya yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian solusi atas adanya moratorium di wilayah Kabupaten Sukoharjo bagi pemberi dan penerima waralaba. Rumusan masalah saya yang pertama yaitu mengenai implikasi moratorium perjanjian waralaba berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tentang penerbitan izin usaha mendirikan toko modern atau IUTM Kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan izin usaha tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terdapat 109 toko modern yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Di antara 109 toko modern tersebut terdapat 40 toko Alfamart. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat kebijakan dengan melakukan penundaan perizinan dan perpanjangan pada izin usaha toko modern atau IUTM moratorium yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo dibuat karena jumlah toko modern di Kabupaten Sukoharjo dinilai terlalu banyak dan menimbulkan persaingan tidak sehat antara para pelaku usaha yaitu pemilik toko modern dan para pelaku usaha toko tradisional dan pasar tradisional. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Sukoharjo kemudian melakukan sidak guna mengecek toko-toko modern yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dari sidak ini kemudian ditemukan bahwa ada toko-toko modern yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan bahwa toko modern yang tidak memiliki izin sebanyak 19 dan toko modern yang masa berlaku izinnya sudah habis sebanyak 21 toko modern. Dalam sidak ini juga ditemukan bahwa ada toko modern yang merubah konsep dari toko modern menjadi toko tradisional atau toko kelontok namun tetap menggunakan sistem toko modern. Atas sidak ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan peringatan hingga peringatan ketiga jika sampai dalam peringatan ketiga toko modern tidak memiliki izin ini dan toko modern yang merubah konsep agar tidak beroperasi. Berlakunya kebijakan moratorium ini tentunya memberikan dampak bagi para pelaku usaha toko modern di Kabupaten Sukoharjo, khususnya penerima waralaba. Dengan adanya moratorium ini, penerima waralaba tidak dapat menjalankan bisnisnya di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih 4 narasumber untuk dijadikan patokan pada permasalahan dalam tesis ini. Dikarenakan 4 narasumber ini memuat beberapa permasalahan yang telah dijelaskan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mana tidak memiliki izin namun membuka toko modern baru, mengganti toko modern menjadi toko tradisional namun tidak memperhatikan ketentuan mengenai pendirian toko tradisional dan izinnya sudah habis dan tidak dapat memperpanjang izin usaha toko modern akibat adanya moratorium. Pemberlakuan moratorium ini ternyata tidak disosialisasikan secara menyeluruh oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil wawancara terhadap 4 narasumber hanya ada satu pihak yang mengetahui bahwa akan diberlakukannya moratorium sedangkan pihak-pihak yang lain tidak mengetahui. Namun Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengatakan telah melakukan sosialisasi kepada pemilik toko-toko modern yang ternyata hanya diwakilkan bukan seluruhnya. Sehingga akibat tidak disosialisasikan ini secara menyeluruh mengakibatkan para pemilik toko modern tidak melaksanakan kebijakan. Padahal jika disosialisasikan secara menyeluruh tentunya tidak akan ditemukannya pelanggaran karena akibat dari adanya moratorium ini juga berdampak pada keberlangsungan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba. Sehingga dapat dikatakan jika dampak dari moratorium untuk para pihak yang pertama, penerima dan pemberi waralaba sebagai pembuka toko modern baru yang ada di Kabupaten Sukoharjo tidak dapat beroperasi karena izin tidak diterbitkan. Yang kedua, pembukaan toko modern
yang izinnya sudah habis tidak dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pendirian toko modern dilarang, bahkan toko modern yang mengambil konsep seperti toko modern tidak diperbolehkan. Kemudian untuk rumusan masalah saya yang kedua yaitu mengenai bagaimana penyelesaian solusi atas adanya moratorium di wilayah Kabupaten Sukoharjo bagi pemberi dan penerima waralaba. Perjanjian waralaba berisi seperangkat syarat, kondisi, dan komitmen yang dibuat dan diinginkan oleh pemberi waralaba bagi penerima waralabanya. Perjanjian waralaba memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penerima waralaba, syarat-syarat perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku, karena perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pihak lain. Hal ini karena perjanjian dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perjanjian waralaba tersebut dikatakan berakhir, dibatalkan, atau batal demi hukum menurut ketentuan dari kesepakatan yang dibuat oleh penerima dan pemberi waralaba yang dituangkan dalam perjanjian waralaba. Dalam perjanjian waralaba ini mengatur mengenai hal-hal yang dikatakan sebagai manifestasi force majeure akibat berakhirnya perjanjian dan hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan. Kategori prestasi dalam perjanjian waralaba ini dikatakan bahwa izin usaha penerima waralaba dicabut oleh pihak yang berwenang dan seluruh atau sebagian barang-barang milik penerima waralaba disita untuk yang mengakibatkan penerima waralaba tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan sistem panduan dalam perjanjian ini. Sehingga untuk narasumber A yang barang-barangnya disita oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dilarang untuk beroperasi karena tidak memiliki izin, dan narasumber B yang dalam hal ini izinnya usahanya dicabut karena menyalahi aturan karena mengajukan izin usaha toko kelontong namun pada kenyataannya menjalankan dengan sistem toko modern. Dikarenakan kebijakan moratorium ini tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya menimbulkan akibat hukum mengenai keadaan memaksa, overmah, atau force majeure, para pihak tidak dapat dimintakan ganti rugi dalam hal keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau di luar kendali. Dalam kasus ini para pihak tentunya tidak dapat memprediksi bahwa akan dibuat kebijakan moratorium yang mengatur mengenai penundaan pemberian izin toko modern. Sehingga untuk perjanjian waralaba yang berlangsung, namun akibat adanya kebijakan ini merupakan keadaan yang tak terduga, narasumber B, narasumber C, dan narasumber D melakukan permusyawaratan dengan pemberi waralaba agar menemukan titik terang karena ditakutkan jika para penerima waralaba ini nantinya mengalami kerugian dan bermusyawarah untuk mencari solusi atau penanggulangan guna kepentingan para pihak. Sehingga akibat berakhirnya perjanjian dan mengenai hukum yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan para pihak sepakat untuk yang pertama, untuk narasumber A dan B sebagai penerima waralaba dan pemberi waralaba, untuk permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan hasil akhir bahwa perjanjian waralaba para pihak sepakat untuk dibatalkan, dan mengenai sisa masa kontrak para pihak sepakat untuk mengganti dengan sejumlah uang terhitung dari sisa tahun masing-masing pihak. Dan untuk barang-barang yang sudah terlanjur didistribusikan akan dikembalikan ke gudang pusat. Yang kedua, untuk narasumber C dan D yang isinya tidak dapat diperpanjang namun dikarenakan toko modern masih berjalan, para pihak sepakat untuk menunggu keputusan mengenai aturan kebijakan moratorium ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, peraturan Bupati Sukoharjo nomor 6 tahun 2016 tentang moratorium izin pendirian minimarket di Kabupaten Sukoharjo yang kemudian diperpanjang menjadi peraturan Bupati Sukoharjo nomor 75 tahun 2018 tentang moratorium izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo
menyebutkan bahwa mengenai penghentian sementara pemberian perizinan baru toko modern dan menunda pemberian izin perpanjang operasional toko modern yang sudah habis masa berlaku izinnya. Dampak moratorium bagi para pihak yakni yang pertama, penerima dan pemberi waralaba sebagai pembukaan toko modern dari tahun 2016 hingga tahun 2018 akibat adanya kebijakan moratorium tersebut izin usaha toko modern tidak diterbitkan. Penerbitan izin usaha toko modern akan diberikan hingga kebijakan moratorium ini dicabut. Yang kedua, pembukaan toko modern yang izinnya sudah habis tidak dapat memperpanjang izinnya, maka dampak dari perjanjian antara penerima dan pemberi waralaba menyelesaikan masa kontrak yang telah disepakati. Kemudian yang kesimpulan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu dalam pilihan hukum dan yuridiksi hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penyelesaian apabila terjadi sengketa antara para pihak yang telah diatur dalam perjanjian ini yang mengenai hukum yang berlaku penyelesaian perselisihan para pihak yaitu penerima dan pemberi waralaba memilih untuk menyelesaikan dengan cara yang pertama perjanjian waralaba untuk penerima waralaba yang tidak memiliki izin yang seharusnya pemenuhan izin dilakukan sendiri oleh pihak penerima mengenai pernyataan dan jaminan yang mana para pihak menjamin bahwa telah memperoleh izin namun ternyata para pihak tidak memiliki izin dan mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dikarenakan penerima waralaba memalsukan catatan ataupun data-data dan atau keterangan dan atau informasi lainnya mengenai dirinya sendiri yang mungkin mempengaruhi pemberi waralaba dalam memberikan persetujuan kepada penerima waralaba untuk menggunakan dan atau memanfaatkan hak waralaba. Oleh sebab itu, sesuai sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan bahwa akta perjanjian yang sudah dibuat dibatalkan dan terhitung sejak perjanjian tersebut dibatalkan, maka terdapat kompensasi berupa uang yang dihitung dari jumlah sisa masa kontrak untuk barang-barang yang telah disuplai dikembalikan ke gudang pusat. Oke, cukup. Oke, cukup, Saudara Pristia. Sugeng rawuh, Bapak Asosiat Profesor Dr. Suraji. Sangat terima kasih rawuhnya. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Tidak ada masalah dan saya aturkan periksa kepada panjenengan bahwa urutan mengujinya ini nanti yang pertama Asosiat Profesor Dr. Sasmini, lajeng panjenengan, lajeng Asosiat Profesor Bobo Yudo Taruno, dan terakhir saya. Oke, tarik nafas Pristia. Oke, tarik nafas, matur nuwun. Tarik nafas, siap untuk diuji. Oke, pertama sesuai dengan agenda awal tadi, Asosiat Profesor Ibu Dr. Sasmini, monggo Ibu 10 menit. Oke, matur suwun yang saya hormati Bapak Dr. Najib Imanullah, SHO PhD, kemudian Bapak Dr. Suraji SMH, yang saya hormati Bapak Dr. Yudo Taruno, SHMH, dan tentu saja yang saya banggakan adik dan saudara Pristia Fauziah ya. Pertama saya ucapkan selamat sudah sampai tahap ini. Limit terakhir tidak membayar UKT berarti ya, karena ini tanggal 31 Januari. Bulan Januari adalah bulan tersibuk untuk menguji, karena biar lolos UKT. Kemudian yang kedua, Mbak Fauziah, saya panggil Mbak Fauziah ya. Ini pertanyaannya mungkin di luar konteks dulu, nanti silakan ditanggapi. Judulnya saudara ini kan tentang kepastian hukum dalam perjanjian waralaba akibat kebijakan moratorium perizinan pendirian toko modern Alfamart di Sukoharjo. Pertanyaan saya adalah korelasinya apa dengan profil saudara ketika lulus dari MKN nanti kan jadi notaris ya. Nah, korelasi dari isi penelitian yang saudara tulis di dalam tesis ini dengan pencapaian profil saudara nanti ketika lulus menjadi notaris itu
seperti apa gambarannya. Monggo silakan. Oke, terima kasih Ibu Sasmini. Saya akan menjawab mengenai, kan ini mengenai perjanjian waralaba. Ternyata perjanjian waralaba ini antara penerima dan pemberi waralaba ini Minta tolong di stop screen dulu biar Oh. mukanya Mbak Fauziah terlihat dengan jelas. Oke, sudah. Kan dalam pembuatan perjanjian waralaba ini ternyata itu antara pihak pemberi dan penerima waralaba itu dalam pembuatan perjanjian ini hanya mengandalkan keinginan dari pemberi waralaba, dan pasal-pasalnya itu pun juga dari pemberi waralaba. Saat melakukan penelitian ini, ketika saya melihat perjanjian waralabanya, ternyata para pihak dari penerima waralaba ini itu tidak tahu ternyata ada klausula pasal seperti ini. Yang ingin saya dengan adanya tesis saya ini memberikan gambaran bahwa seharusnya perjanjian waralaba ini adalah kesepakatan para pihak yang mana tertuang dalam perjanjian. Sehingga jika nantinya ada kasus-kasus atau ada hal yang tidak diinginkan gitu, para pihak mengetahui bahwa baiknya itu seperti ini gitu. Oke, berkaitan dengan fungsi mungkin tupoksida dan notaris, ada nggak korelasinya ketika melakukan perjanjian waralaba? Ada, Bu. Kan ternyata perjanjian waralaba ini dibuat di bawah tangan. Sedangkan jika ada alat bukti yang untuk pembuktian untuk alat bukti lebih baiknya itu akta otentik, sehingga kalau tidak itu akta di bawah tangan ini itu seharusnya dilegalkan di notaris agar agar menjadi bukti otentik itu, Bu. Oke. Yang kedua Mbak Fauziah, judulnya ini kan kepastian hukum dalam perjanjian waralaba akibat kebijakan moratorium ya. Pertanyaan saya, kepastian hukum itu apa toh Mbak Fauziah? Untuk menjamin Monggo, apa sih yang dimaksud dengan kepastian hukum? Dan apa indikatornya ini dianggap memenuhi kepastian hukum atau tidak? Yuk, di tesis saudara ada loh. Oke. Saya hanya ingin mengkonfirmasi lebih dalam terkait dengan tulisan saudara. Ya. Oke, atau mungkin saya dijelaskan yang saudara maksud dengan kepastian hukum dalam terminologi di judulnya saudara itu apa? Kepastian hukum dalam perjanjian waralaba akibat kebijakan moratorium. Nah, dalam konteks ini kepastian hukum yang saudara maksud itu seperti apa? Jadi kepastian kepastian hukum ini tuh dibuat agar para pihak ini menaati menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, sehingga mereka tidak menyimpang dari apa yang telah diatur gitu. Gitu.
Nah, itu menurut saudara ya. Coba nanti dibaca lagi di tesisnya ada kok, Bang, saya tanya ini termasuk indikator-indikatornya itu apa, itu kan ada di tesis. Nah, maksud saya adalah saudara ini kan menulis judulnya ini kepastian hukum dalam perjanjian waralaba. Terus saya baca di rumusan masalah itu kan lebih banyak di implikasi hukumnya dari moratorium. Ya mungkin nanti kalau terminologi ini kan sudah lewat ujian proposal, seminar hasil ya. Terminologinya nanti mungkin bisa dibaca lagi, apa itu namanya, dicek lagi implikasi moratorium perjanjian waralaba atau implikasi moratorium dari peraturan dari keputusan Bupati Sukoharjo tentang moratorium gitu. Dan kemudian yang kedua itu ada penyelesaian, ada solusi. Nah, itu kan sama sebenarnya. Jadi nanti terminologinya saja. Oke, yang kedua langsung saja. Tadi kan saudara sudah menjelaskan implikasi hukumnya, bla 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 bla, termasuk yang dia tidak bisa mengajukan perpanjangan izin lagi, kemudian tidak bisa melakukan perjanjian lagi ya setelah moratorium, sampai itu diberhentikan. Nah, menurut saudara, idealnya begitu, idealnya. Ini saya orang awam. Idealnya di dalam penataan minimarket ya, yang modern seperti Alfamart dan itu harusnya seperti apa sehingga kemudian kok Bupati Sukoharjo ini sampai menetapkan bahkan memperpanjang ya mengenai keputusan atau apa ini ya, peraturan Bupati tahun 2016 ini tentang moratorium minimarket di Sukoharjo. Monggo silakan, Mbak. Idealnya itu kalau menurut saya untuk minimarket atau Alfamart itu hanya ada 2 buah di kecamatan gitu, Bu. Seperti 2 yang buah di ada kecamatan. 2 minimarket di satu kecamatan, sebagaimana yang telah diterapkan di pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul, yang mana jika dalam satu kecamatan itu sudah ada Alfamart dan Indomaret, maka para investor yang ingin membuka minimarket di situ tidak bisanya hanya di kecamatan lain. Oke, jadi idealnya 2 ya, mengadopsi di Gunung Kidul. Kalau di Sukoharjo tadi sampai 109 ya. Itu tahun 2016 kan ya? 109 toh ya yang di Sukoharjo. Benar tidak? Iya, 109 minimarket, Bu. Nah, itu berarti rata-rata satu kecamatannya berapa itu? Sekitar 20 sampai 15-an, Bu. Oke, 20 sampai 15-an sampai 20 begitu ya, dari kecil ke besar dulu. Nah, kalau saudara pribadi begitu, mendukung tidak dengan apa itu namanya peraturan Bupati tahun 2016 tentang moratorium minimarket, pendirian minimarket di Sukoharjo? Dan kamu terbuka ini, pertanyaannya tadi tersendat, Bu. Oh, kalau saudara pribadi ini sepakat tidak mendukung atau tidak, atau punya kritik nih terhadap peraturan Bupati, nomornya saya lupa, nomor berapa tadi Mbak? 6 tahun 2016 ini. Kalau saya sebagai pihak netral, itu yang pertama untuk pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang mana dalam membuat kebijakan ini seharusnya itu melihat 2 sisi, Bu. Jadi dari sisi konsumen itu seperti apa, dari sisi para pelaku usaha itu seperti apa. Jadi dua-duanya itu saling diuntungkan. Kemudian ya memang karena keberadaan minimarket ini sangat banyak dan jika tidak
dilakukan penataan kembali, tentunya akan merugikan para pasar tradisional dan toko-toko kelontong lainnya. Jadi kalau saya lebih baik itu sebelum membuat kebijakan ini kayak disosialisasikan baiknya itu bagaimana. Jadi para pihak yang tersangkut mengenai masalah ini tuh jadi mengetahui jalan tengahnya seperti ini, kayak win-win solution-nya tuh seperti ini gitu Bu. Oke, Mbak. Kapusdas, karena keterbatasan waktu. Oh, enggak. Terima kasih Pak Najib. Satu mungkin saran Mbak Fauziah sebelum diingatkan lagi oleh Pak Najib. Ini kan saya lihat di daftar pustaka tidak ada nama Pak Najib, tidak ada nama Pak Yudo ya. Padahal kan publikasi Pak Najib yang berkaitan dengan perjanjian waralaba itu sangat banyak. Jadi nanti silakan dipilah visitasi untuk menghormati guru Mbak Fauziah. Matur suwun Pak Najib. Matur suwun Ibu Asosiasi Profesor Dr. Sasmini. Ya, ambil napas, masih sanggup? Belum mau pingsan, Fitria? Ya, masih sanggup. Oke. Masih sanggup, ya. Oke, ambil napas. Untuk kesempatan berikutnya, monggo Bobo Associate Profesor Dr. Suraji, basic time 1 menit Bobo. Nah, mangke kayak bal-balan gitu, ada additional time lah gitu ya. Monggo dipersilakan. Nggih, Bapak Najib, Prof. Najib matur nuwun. Ya. Oh, perlu saya sampaikan bahwa saya ngaturi panjenengan seperti ini. Ini sudah dimulai di S3 kemarin waktu saya menguji tertutup. Jadi untuk panggilan-panggilan yang sudah memenuhi syarat itu ada profesor, kemudian ada associate profesor. Nah, sepertinya S3, prodi S3 sudah mulai go internasional. Mangkatan. Terima kasih Prof. Najib matur nuwun. Yang pertama saya tadi memang tanya kepada keterbatasan waktu ya nggak apa-apa, tekan istilahnya kepada admin Mas Hermawan. Saya tuh tanya, ini tuh ujian tesis apa ujian seminar hasil? Mohon maaf, saya tanya ini pada Mbak Fauziah, Mbak Berstia. Ini ujian tesis Pak Suraji. Ya, karena naskahnya tesis, tetapi ketika saya dikirim naskah lewat WA itu semhas, bunyinya semhas gitu loh. Makanya saya tanya tapi nggak ada jawaban dari admin. Malah tanya. Saya hanya tanya itu, Dok. Jadi mau ujian tesis apa seminar hasil. Tapi nggak ada jawaban. Berikutnya, tolong Mbak ketelitian ya, karena mungkin saya kemarin tidak ikut waktu seminar hasil. Saya nggak ikut kayaknya. Betul. Karena saya tidak dapat naskahnya. Yang penting saya dapat naskah tak orek-orek mungkin sedino 3 kali 4 kali saya siap. Tapi asal dapat naskah. Tapi kalau nggak dapat naskah ya moco di layar itu ya rada mumet itu kan terlalu kesuwen lah kalau mau ngasih cerita. Sama dengan saya. Ya, maka kan seperti ini sekilas saja ketelitian itu bisa terbaca. Kayak Mbak Verstia ya. Itu halaman judul saja lah. Coba yang paling bawah Anda baca coba. Padahal judul halaman cover yang paling bawah coba. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta 2022. Oh, di tempat Anda tertulis fakultas ya? Nggih. Di tempat saya Fakultas Hukum. Fakultas. Di tempat saya fakultas. Saya nggak bisa baca. Saya nggak ngerti. Oh iya, Pak. Padahal iya, judul Pak. ini loh. Itu sepele banget. Nggih. Ya karena kemarin saya nggak ikut uji, saya nggak, mohon maaf. Saya nggak ngerti. Baru tahu ini. Nggih, Pak. Baik, kemudian abstrak.
Yang saya pahami abstrak itu mesti ada identitas lengkap peneliti, kemudian ada judulnya, ada tahunnya, kayaknya ada di abstrak itu yang saya tahu. Saya nggak ngerti apakah ya seperti ini, yang saya tahu seperti itu. Satu, ya ini seolah saya campur antara Semhas dan apa itu ujian. Yang kedua, saya lihat pada abstrak. Ya, Anda adalah nulis apa ya tesis. Tujuan Anda untuk mengetahui. Saya rasa level tesis hanya sekedar mengetahui itu termasuk tataran yang paling basic lah sederhana. Nah, skripsi saya masih bisa menerima lah. Skripsi itu mengetahui saya masih bisa. Mosok tesis hanya mengetahui. Ya paling tidak Anda menganalisis, mendeskripsikan, mengevaluasi, mengkaji dan sebagainya. Itu setidak-tidaknya seperti itu. Itu menurut saya, tapi ya monggo saya kembalikan pada Anda. Yang kedua, yang ketiga, metode. Metode kok saya tidak melihat dalam abstrak. Tidak ada sama sekali. Mosok metode beliau tidak ada abstrak. Yang keempat, masih banyak sekali tulisan juga yang salah. Anda tidak bedakan antara di kata depan dan di awalan. Di kata depan itu berarti harus terpisah, awalan itu gandeng. Kemudian lagi kata sambung dan sampai di dalam nanti, sehingga, sedangkan, maka, banyak banget. Seandainya saya dulu nguji Semhas, catatan mesti lengkap, tapi karena saya nggak ikut ya nggak ada catatan karena nggak ada naskah waktu itu. Masuk baris kelima dari atas itu apa Mbak? Baris keenam dari atas abstrak. Terakhir setelah titik. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menilai jika kebijakan moratorium ini memberikan dampak yang positif bagi eksistensi. Kalau saya membaca Kabupaten Sukoharjo, enggak kabupaten, enggak ada P-nya di tempat saya. Oke, Pak. Sepele Mbak itu, tapi yang nggak tahu di dalam banyak sekali. Saya merah-merah semua ini di dalam. Sampai tak tepuk-tepuk. Perkara nanti saya nggak sampai pada materi, saya nggak apa-apa. Yang penting saya menunjukkan saja bahwa banyak tulisan-tulisan yang perlu dibenahi. Kemudian kata kunci masih pada abstrak. Yang saya pahami kata kunci itu maksimal ada 5. Coba kata kunci Anda berapa? Ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. Nah, ya itu penting semua ya. Harusnya moratorium izin perjanjian waralaba. Ya sudahlah, monggo. Yang penting saya hanya menyampaikan saja, terserah Anda mau dipakai apa tidak itu ya saya kembalikan kepada Anda. Nah, penulisan pada kata pengantar ya antara 1 spasi dan 1,5 itu kok campur-campur, ada yang 1,5, 1 spasi, ada yang 2 spasi. Mbok yang konsisten. Kayaknya ini sama dengan teks naskah biasa ini 1,5 spasi semua kayaknya loh ya. Daftar isi. Apakah yang bagian awal mulai dari kata judul luar itu baru saya tahu, judul luar, judul dalam, apa betul itu? Judul luar, judul dalam, apa seperti itu? Saya baru tahu ini. Harusnya judul. Terus ada ABCD-nya. Apa ya betul ada ABCD-nya? Saya juga baru tahu ini. Ya. Oke. Wah, untuk catatan lah, mau dipakai tidak itu saya tidak masalah bagi saya. Dipakai Pak Suraji. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman berapa ini? 8 Romawi. Ya. Ini antara judul yang B landasan konseptual. Antara 1 dan 2 yang B1, 2 dengan yang di dalam naskah itu enggak sama. Nanti Anda bisa cocokkan bahwa itu tidak sama. Silakan Anda nanti lihat. Kemudian judul juga ya sebaiknya jangan disingkat lah. Subbab, bukan judul, subbab. Yang B6 UMKM. Jangan disingkat lah sebaiknya. Oh iya, Pak. Kemudian bab 3 metode penelitian. Oke, saya setuju metode penelitian.
Ini yang lain A, B, C, D, dan seterusnya. Ini muncul 1, 2, 3. Padahal ini kan subbab. Mana yang benar? Harusnya A, B, C, D, Pak. Bab 5 itu judulnya betul, simpulan dan saran. Apa bukan penutup, isinya simpulan dan saran? Oh iya, harusnya penutup, Ya. simpulan dan saran. Tapi nggak ada implikasi, betul. Di dalam buku panduan, betul, nggak ada implikasi. Oh, harusnya ada implikasi, Pak. Nah, kalau ada implikasi, saya tanya, apa bedanya? Implikasi di dalam bab 5 yang Anda tidak tuliskan di sini dengan implikasi pada bab 4A. Apa bedanya? Saya tanya, Mbak. Coba, Mbak. Bab 4A kan implikasi moratorium ya. Itu kan implikasi. Terus kalau implikasi bab 5 mungkin bagian B kalau ada ya. Apa bedanya, Mbak? Coba saya mohon dijelaskan saja. Karpe opo gitu. Oke. Saya nggak bisa jelaskan kalau makanya saya tanya. Iya, opo karpe. Karena sudah ada implikasinya, maka untuk penutup itu tidak ada implikasi, Pak. Wah, kok gampang, men? Itu ini aturan baku loh ya. Masa aturan baku kudu dikalahkan karo APE. Mungkin APE ngono ya. Gitu. Saya dicetake sih, masa guru teh wis ana terus ora ono gimana ini? Coba. Saya belum masuk pada materi. Ini baru pada awal-awal. Coba tolong ini yang sederhana dulu. Ya wes, tak tinggal. Metode penelitian. Penelitian Anda apa? Jenis penelitian Anda apa? Empiris, Pak Suraji. Oh, empiris ya? Oke. Ya, tapi cuma kan A, B, C, D-nya tadi ya, tolong diperhatikan. Nah, sebelum lanjut pada metode, saya tanya pada yang bab 2 bagian A, landasan teori. Anda mengajukan 4 teori. Oh ya, pada daftar isi. Ini maksudnya dipakai untuk apa, Mbak? Teori yang Anda ajukan. Untuk apa ini? Untuk apa? Teori untuk apa gunanya? Teori untuk di bab 4, Pak Suraji. Oh, ya untuk apa kok untuk di bab 4? Ayo, minum dulu, minum dulu. Mendukung. Mendukung. Untuk apa? Untuk menganalisis apa yang Anda temukan dari lapangan. Ya. Tapi tolong tunjukkan dari 4 teori ini di dalam bab 4 itu Anda pakai di halaman berapa? Kok saya tidak melihat ya? Ini kalau akan dipakai untuk menganalisis hasil penelitian, jadi merupakan itu analisis untuk mempertajam bahasan Anda bab 4 itu, ya. Kok tak golek-golek kok saya nggak merasa menemukan atau saya yang kelewatan. Coba di dalam bab 4 itu tunjukkan saja ada di halaman berapa. Misalnya ya sekilas saja. Secara efektivitas itu berbicara tentang efektivitas apa, aturan apa di halaman berapa. Teori kepastian hukum itu posisi halaman berapa. Teori perlindungan hukum di halaman berapa, keadilan halaman. Itu saja. Tolong tunjukkan saja posisinya di mana. Atau untuk menganalisis yang bagian mana. Saya nggak tanya analisisnya apa, harus seperti apa sehingga menjadi apa atau kedalamannya seperti apa. Tunjukkan saja di mana. Oke.
Belum ketemu? Kita tinggalkan kalau belum ketemu. Coba dilihat kerangka berpikir. Saya ingin klarifikasi. Kerangka berpikir, bahkan kerangka berpikir. Oke. Sudah? Ampun, Pak. Nah, kerangka berpikir ini cukup baik ya, cukup bagus ya. Tapi mestinya kalimatnya, kata-katanya mungkin ya memang cukup singkat-singkat saja. Nah, ada yang perlu mohon klarifikasi. Saudara kan bicara tentang kepastian hukum. Oke. Coba tolong sedikit diberi penjelasan. Pada tengah yang kotak bagian kanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Coba ini kalau Anda tarik, Anda hubungan dengan isi dari tesis Anda, itu sebenarnya untuk apa, Mbak? Atau untuk memberikan penjelasan apa? Coba tolong dijelaskan. Dikarenakan keberadaan minimarket ini kan di Kabupaten Sukoharjo kayak sudah melebihi kota gitu kan, Pak. Ternyata hal ini tuh berdampak pada perekonomian antara pasar tradisional dengan toko kelontong, karena keberadaan minimarket ini yang tidak Gimana? Pasar tradisional gimana? Terganggu? Mereka itu melakukan protes kepada Bupati Sukoharjo, yang mana dengan adanya minimarket ini tuh ternyata memberikan dampak perekonomian bagi mereka begitu, Pak. Yang mana kayak tidak laku, habis itu pelanggannya itu lari ke minimarket semua gitu, Pak. Ya, baik. Jadi untuk melindungi eksistensinya gitu, Pak. Ya. Kemudian yang kotak tengah itu kan ada syarat sahnya perjanjian. Cukup ditulis syarat sahnya perjanjian ada 4, sudah cukup sebenarnya. Tapi ya monggo kalau memang mau diberi lengkap ya silahkan. Kotak paling bawah itu kan cukup panjang juga. Justru dengan Anda ya memang itu memperjelas, tapi kan ini mestinya ada di penjelasan di bagian belakang. Justru dari bagan ini atau dari gambar ini, alur ini, saya belum melihat teori yang Anda ajukan itu diposisikan di mana, kok tidak ada di kerangka ini ya. Gimana, Mbak? Tolong diberi penjelasan, Mbak. Anda kan mengajukan 4 teori. Itu mestinya diposisikan di mana? Yang kalau menurut yang ditutup karena izin tidak dapat diperpanjang akibat adanya moratorium itu teori perlindungan hukum sama kepastian hukum. Kemudian kan saya tidak tahu karena tidak ada tulisan di sini, kan dari mana pembaca bisa memahami? Satupun nggak ada. Ya, terus kemudian kan barangkali ada rumusan yang dibuat dengan kalimat positif, bukan kalimat tanya. Ya, kemudian endingnya apa? Mungkin barangkali itu yang perlu dipikirkan. Sekali lagi ya, Mbak, kalimat-kalimat dalamnya coba bab 4 halaman 54 itu. Ada dan di awal kalimat, alina paling bawah, sedangkan banyak cukup, dan lain-lain ada. Halaman berikutnya ada lagi dan. Oke. Baik, tadi waktu saya bagaimana, Prof. Najib?
2 menit lagi, Bapak. Oh baik, 2 menit. Kalau hanya 2 menit, ya. Sudah saya tanya kalau gitu, kembali kepada implikasi tadi. Implikasi yang menurut Mbak Firstia itu tidak perlu, itu jadi perlu apa tidak menurut Anda? Harusnya perlu, Pak. Harusnya perlu. Implikasi apa? Apa implikasi? Dampak. Dampak. Dampak apa? Coba. Berkaitan mengenai kepastian hukum dalam perjanjian waralaba akibat kebijakan moratorium perizinan pendirian toko modern Alfamart di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Implikasi dan simpulan ada kaitannya tidak? Ada, Pak. Ada. Terus, jadi kalau gitu implikasi itu merupakan apanya dari kesimpulan? Dari simpulan? Intinya. Inti. Wah, kesimpulan itu sudah inti itu, jadi diinti lagi, diperas lagi. Gitu. Lebih kayak dijelaskan begitu, Pak Suraji. Implikasi itu konsekuensi logis dari simpulan. Coba simpulan pertama apa? Intinya, simpulan pertama. Ini kan ada simpulan pertama, yang B ada maka setelah titik. Yang B nomor 2, sedangkan di awal kalimat, ya enggak pas ini mestinya. Apa? Intinya dari simpulan 1 apa? Intinya saja. Dengan adanya moratorium ini, tentunya para investor tidak dapat membuka minimarket di Kabupaten Sukoharjo, gitu, Pak. Dengan adanya. Itu simpulan. Simpulan ya. Ya. Maka implikasinya, oleh karena para pelaku usaha tidak dapat membuka minimarket di Sukoharjo, maka, pertanyaan saya, maka lanjutkan. Maka apa? Itu implikasinya. Dah lanjutkan sendiri nanti. Ya, itu implikasinya. Yang kedua, ringkas saja. Yang kedua, simpulan yang ringkas apa? Dari jawaban rumusan yang kedua. Simpulan 2 itu loh. Para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dengan akibat adanya moratorium ini diselesaikan dengan cara musyawarah, gitu, Pak. Oleh karena penyelesaian kita dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka lanjutkan sendiri. Itu implikasinya. Maka sebagaimana jangan tanda tanya lagi, jangan kata tanya lagi. Kata tanya sudah ada di rumusan masalah. Maka apa? Lanjutkan sendiri. Itulah implikasi. Jadi konsekuensi logis dari simpulan. Terakhir, karena waktunya hanya sedikit, Anda dalam nulis daftar pustaka, sekali lagi ya, karena saya dulu tidak ikut apa itu seminar hasil, kalau ikut mungkin ya banyak sekali catatan saya. Pokok Prof. Najib itu besok pasti. Begini, tulisan daftar pustaka itu ya tolong mengacu pada buku panduan. Anda membaca buku panduan pada? Iya, Pak. Baca? Iya. Apa seperti ini? Urutannya mungkin iya. Tapi apakah ini akan koma semua Anda ya? Ada yang dalam kurung, ada yang tidak, taunya itu. Ya, taunya itu ada yang dalam kurung, ada yang tidak. Mestinya dalam kurung apa tidak? Tidak, Pak. Kalau Anda baca, ayo, di dalam kurung apa tidak? Pakai kurung apa tidak? Ojo dikira-kira loh. Iya kok enggak? Buku panduan, saya tanya, buku panduan pakai kurung apa tidak? Tidak memakai kurung, Pak. Tidak apa pakai kurung? Boten. Boten. Oke. Yang umum tidak, tapi buku panduan pakai kurung. Ya. Tahun itu di dalam kurung, buku panduan. Saya nggak mudeng, saya nggak paham apa makna dari kurung buka, kurung tutup. Sekali lagi, saya ya ora mudeng, tapi kok dalam buku panduan ada. Sekali lagi ya, Anda koma semua. Mestinya nama penulis titik. Titik. Oke.
tahun titik, tapi tahun itu di dalam kurung buka, kurung Ya. tutup. Menurut buku panduan loh ya, bukan menurut saya. Nggih. Judul buku cetak miring betul seperti ini sudah. Titik, kota, titik 2. Anda koma semua ini. Kalau di dalam Iya. footnote memang koma semua. Ya, jadi kota Jakarta titik 2 Raja Wali Press misalnya. Titik 2 ya. Raja Wali Press baru titik. Mestinya seperti itu. Itu yang saya pahami. Satu, catatan pustaka. Peraturan perundangan Anda gabungkan semuanya. Jurnal, kamus, ini mestinya dipisah. Peraturan perundang-undangan itu apa? Jurnal dari mana? Tulisan jurnal juga berbeda. Jurnal itu nanti judulnya bukan cetak miring, tetapi seperti tanda apostrof antara tanda petik. Judulnya seperti itu. Ya sebenarnya masih banyak yang perlu saya tanyakan, tapi berhubung keterbatasan waktu, saya kembali pada Prof. Najib. Matur nuwun, monggo. Nggih, matur nuwun sangat Bapak Suradji. Ditolong diperhatikan ya Pristia. Sejak awal dipesan untuk taat pada buku pedoman, buku panduan, gitu ya. Oke, Anda harus berterima kasih, sangat berterima kasih pada Bu Sas, Bapak Suradji, yang selain menguji, masih berkenan untuk membimbing Anda. Bahkan sampai pada kategorisasinya editor. Ini luar biasa ini. Gitu ya. Kalau diuji di luar gitu, ya Anda hanya ditunjukkan ini salah, gitu. Nah, membenarkannya bagaimana, gitu ya? Ya sudah, itu bukan kewajiban penguji, ya kewajiban Anda, termasuk para pembimbing, gitu kan? Itu dengan Anda tanda tangan pernyataan bahwa itu karya Anda, nah gitu, itu Anda sudah terputus, gitu ya. Nah, gitu ya, maka nanti tidak ada, kalau kemarin kan alasannya mengejar UKT ya, nanti mohon tidak ada alasan mengejar wisuda, ya, harus diperbaiki betul, ya. Kadang-kadang ada beberapa rekan-rekan muda yang mengatakan, rekan tua juga, itu kan nggak penting, terus enggak. Anda mau menulis binding, I-nya keliru A menjadi banding, itu sudah sangat jauh. Walau titik koma diurusi. Enggak. Coba kalau tidak ada spasi. Ya, my pen is big. Antara pen dengan is enggak ada spasi. Apa yang terjadi? Ya, Anda sudah dewasa. Pen is menjadi penis. Beda banget itu artinya. Ya. Ya, sudah menikah belum? Belum, Mbak Najib. Oh ya, kalau belum saya minta maaf. Gitu. Kalau sudah minta maaf saya. Nah, karena ini ilmiah gitu. Oke, maka jangan khawatir Bapak Ibu, nanti saya akan ngurangi jatah saya karena ngomel ini ya. Karena ngomel-ngomel ini saya kurangi jatah waktu saya. Untuk selanjutnya, Bapak Asosiat Doktor. Mohon maaf, Bapak Najib, Bapak Najib. Okay. Kalau boleh setengah menit boleh nambahi? Boleh, ayo. Nanti Mbak, kurangi jatah lihat, saya. Ini fatal ini menurut saya. Ya. Karena tadi saya merasa 46, coba dilihat halaman 46, Mbak. Lihat Pristia. 46. Iya. Nggih, Pak. Sudah ketemu? Nggih. Nanti tolong ya setiap alinea masuk alinea baru itu kira-kira 7 bulan ketik. Anda yang 2 bulan ketik, 3 bulan ketik. Banyak, artinya semua dari awal sampai akhir semua. Kemudian yang halaman 46, coba tolong dibaca. Di atas angka 3, alinea dibaca di atas angka 3. Ya, 1 menit. Di atas angka 3. Di atas lokasi itu loh. Hasil analisis dari pembahasan. Menyimak semua. Ya.
Hasil analisis dari pembahasan kedua rumusan permasalahan di atas diharapkan mampu Ya, terus mengidentifikasi peranan, implikasi, dan efektivitas peraturan daerah Kota Semarang nah iya itu nomor 6 tahun 2016 tentang Semarang moratorium. Nama-nama buku ya itu gelar nggak perlu dicantumkan. Monggo saya kembalikan pada Prof. Najib. Atur nuwun sanget Bapak Suraji. Ya, diperhatikan ya. Sukoharjo itu beda dengan Semarang ya, bukan Karesidenan Semarang juga ya. Oke. Monggo Bapak Associate Profesor Dr. Yudo Taruno, M-nya Muryanto apa Murkanto. Lupa ingat. Monggo Pak Yudo, silakan. Matur nuwun Bapak Najib dan Bapak Suraji dan Bu Sasmini dan Mbak Firstia Boysia. Nah, tadi sudah banyak disampaikan beberapa konfirmasi, pertanyaan, dan saya hanya menegaskan saja tadi karena ini sudah ujian akhir, jadi tidak ada nanti perbaikan dalam arti, tetapi perbaikannya adalah nanti ketika Anda revisi. Jadi karena ini berkaitan dengan implikasi atau implementasi terkait dengan moratorium. Nah, tesis Mbak Firstia kan berkaitan dengan moratorium yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ya. Jadi ini menarik, saya ingin pendapatnya Mbak Firstia. Jadi ada beberapa, kebetulan saya warga Sukoharjo. Jadi ketika hal itu diberlakukan dan dalam tanda kutip ada celah hukum yang itu dilakukan, salah satunya dengan mengganti kegiatan pasar modern itu dengan mengganti nama. Jadi mungkin itu salah satu labelnya diganti, tetapi substansi saya tidak melihat ada perubahan secara signifikan. Nah, ini nanti mohon tanggapannya, karena ini penelitian juga lapangan ya Mbak Firstia, terkait dengan moratorium pasar modern di wilayah Sukoharjo, tetapi di prakteknya itu pelaku usaha, termasuk juga pelaku usaha itu kan penerima dan pemberi waralaba itu melakukan ganti nama. Nah, ganti nama, tetapi praktek bisnisnya berjalan. Nah, ini mungkin barangkali Mbak Firstia punya beberapa pandangan, mungkin bisa disampaikan. Mbak Firstia bisa mendengar saya? Bapak Ibu bisa mendengar saya, Nggih? Pak itu, bisa, Pak. Mohon maaf, tadi terputus, Pak. Sekarang sudah bisa dengar saya? Bu Sas bisa dengar saya? Jelas sekali, Pak Yudo. Oh, berarti sinyalnya Mbak Mungkin Firstia sinyalnya Mbak Fauzia yang naik turun itu. Kalau yang lainnya dengar semua. Jelas. Ya udah saya ulangi. Jadi gini. Dari awal sampai akhir jelas. Mbak Firstia. Mbak Firstia bisa dengar saya? Nggih, Pak. Nah, ini susah kalau belum dengar saya nanti memberikan pertanyaan atau konfirmasi. Bisa dengar saya, Mbak Firstia? Nggih. Bisa dipastikan dengar saya? Nggih, Pak. Nggih, Pak Yudo. Karena kalau nggak bisa mendengar, ya nanti repot. Oke, jadi kaitan dengan yang tadi sudah mendengar pertanyaan saya, Mbak? Yang merubah nama sampun Pak, tapi setelahnya itu
nggak begitu jelas. Waduh, ini sinyalnya Mbak Divya, ini kendala sinyal ini. Sampun Pak Yudo. Oke, tetapi bisa dipahami pertanyaan saya atau? Iya, yang mengenai merubah nama niku kan Mbak. Ini sampean putus-putus ya Mbak ini. Coba sampean bicara Mbak, barangkali nggak tahu sinyalnya. Niki sampun dereng Pak Yudo. Ya, ya sudah. Kalau mungkin tadi ditangkap maksud pertanyaan saya, silakan dijawab saja. Nggih. Sebenarnya untuk merubah nama itu kayak solusi dari penerima waralaba. Kan mereka itu sudah memperpanjang kontrak dengan pihak Alfamart, namun karena tidak dapat memperpanjang izin usahanya, mereka tuh kayak bingung harus berbuat seperti apa. Kemudian dari pihak terkait yaitu Dinas Perdagangan kayak merekomendasikan bagaimana jika untuk sementara untuk menghindari kerugian itu Bapak sama Ibu ini yang sebagai penerima waralaba ini diberikan solusi oleh pemerintah daerah untuk mengganti namanya atau tidak memasang logo Alfamart di tokonya seperti itu. Ya. Namun untuk sistemnya itu dengan sistem kelontong. Ya, Mbak Prisya. Oke, jadi gini, yang kita harapkan itu kan dengan tesis Mbak Prisya itu kan sebenarnya kalau itu dilakukan oleh pemerintah daerah, sebenarnya kan pemerintah daerah itu belum paham konsep pasar modern seperti apa kan, gitu kan. Jadi kalau kita lihat di praktek di lapangan, yang namanya pasar modern kan itu jelas diatur di normanya itu ada, sehingga besarannya berapa, kapasitasnya berada bagaimana, dan harus di wilayah bagaimana itu kan jelas diatur. Sehingga yang dilarang di dalam konteks pasar modern itu kan sebenarnya dalam rangka supaya pasar tradisional itu bisa hidup gitu kan. Tetapi perjanjian antara penerima dan pemberi itu kan satu konsep hubungan keperdataan yang private antara si pemberi dan penerima. Tetapi ada norma yang mengatur di situ. Ya, cuman ini yang harusnya nanti muncul istilahnya win-win solution ya, yang artinya di sisi lain pemerintah kebijakannya ingin melindungi pelaku pasar tradisional, tapi di sisi lain ada kepentingan ekonomi yang lain juga yang harus ini yang nanti diharapkan sebenarnya tesis Mbak Prisya itu memberikan warna dalam pengaturan regulasi berkaitan dengan pasar modern, khususnya berkaitan dengan waralaba ini kan, mana yang seperti kalau kita berkaca di Karanganyar itu kan hanya diperbolehkan untuk wilayah tertentu ya, kalau nggak salah di Kecamatan Tasikmadu dan di mana itu. Selain itu dia tidak boleh, atau dia harus minimal mendirikan di radius sekian dari itu kan. Nah ini kan yang perlu nanti ada konsep seperti itu, sehingga ada beberapa kepentingan itu bisa terakomodasi. Nah ini selama ini kan yang ditempuh kan sebenarnya di belakang layar mengganti logo, tetapi proses bisnisnya sama, tetapi polanya sama, tetapi hanya bajunya saja yang berbeda. Di daerah tertentu juga ada, jadi namanya tidak Indomaret atau Alfamart, tetapi hanya ditulis toko saja. Tapi prakteknya itu ya seperti toko modern pada umumnya di yang kita lihat sampai hari ini gitu. Nah ini nanti supaya nanti dengan antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan di waralaba ini bisa nyambung. Itu masukan saya Mbak Krisya. Dan kalau menurut Anda
kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, Mbak, Eh, dengan fenomena ini? Harus Sarannya. sebagaimana kan penataan minimarket ini kan, ya itu tadi Pak, win-win solution-nya itu seperti apa? Kalau saya melihat di daerah kabupaten lain, seperti di Kabupaten Gunung Kidul, itu kalau sudah ada 2 minimarket di setiap kecamatan, minimarket yang investor yang ingin mendirikan atau membangun minimarket di kecamatan yang sudah ada 2 minimarket ini tidak diperbolehkan. Jadi setiap kecamatan itu hanya ada 2 begitu, Pak. Nggih. Itu yang di daerah lain ya, Mbak Birsia. Nggih. Jadi itu bisa diadopsi nanti di Sukoharjo ya, Mbak? Nggih, insya Allah bisa, Pak. Karena kemarin waktu berbincang-bincang dengan dinas terkait, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, dan Satpol PP itu, saya juga memberikan kayak masukan bagaimana daripada menutup seluruh toko modern, lebih baiknya itu kayak seperti yang di Gunung Kidul, cuman ada per kecamatan itu hanya ada beberapa minimarket saja, begitu Pak, gitu. Iya, terima kasih Mbak Birsia. Makaten Pak Najib dari konfirmasi saya. Iya, matur nuwun sangat Bapak Dr. Yudo Taruno. Sekarang giliran saya, Mbak. Coba kalau boleh flashback gitu ya. Saya akan bertanya, mengulangi lagi apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Dr. Sasmini. Ya. Ya mau tidak mau ini harus clear dulu. Dan juga nanti PPAT. Kalau PPAT nanti Anda konsul sama Bapak Dr. Suraji, ya, beliau pakarnya. Apalagi Sukoharjo itu wilayah kekuasaan beliau, gitu ya. Sekarang saya tanyakan, para pihak yang membuat perjanjian waralaba itu membuatnya di perjanjian di bawah tangan, gitu ya, dan pengertian ya antar mereka sendiri. Salah satu pihak dalam hal ini pemberi waralaba sudah menyiapkan perjanjian atau bentuknya lain, Mbak? Kayak kalau pemberi waralaba itu sudah menyiapkan draftnya perjanjiannya, Pak. Ini ada perjanjiannya seperti ini. Kalau kamu mau tanda tangan, kalau tidak, yaudah gitu, Pak. Nah, jadi terus itu namanya perjanjian apa? Kalau yang sudah disiapkan begitu? Di bawah tangan Pak Najib. Dari sisi bentuknya, Mbak, tertulis, sudah disiapkan, dibuat beberapa perjanjian untuk dari pemberi waralaba, nanti baru cari partner ke sana, dan lain sebagainya. Jadi perjanjian apa itu namanya? Oke, dah lewat. Lalu perjanjian itu setelah ditandatangani oleh para pihak, dibawa ke notaris apa tidak, Mbak? Dalam praktek di Sukoharjo? Tidak dilakukan legalisasi atau apa namanya kalau di notaris namanya apa gitu. Kita buat perjanjian gitu, lalu kita datang ke notaris untuk ditandatangankan di notaris. Namanya apa itu? Dilegalkan, Pak. Dilegalisasi. Nah ya, legalisasi. Istilahnya namanya apa? Istilah teknisnya. Namanya apa, Mbak? Oke, lewat ya, nanti dipelajari lagi. Mau jadi notaris nih sebentar lagi. Terus kalau melihat isi perjanjian yang Anda punya itu, kira-kira di situ ditemukan klausul eksonerasi apa tidak, Mbak? Sebentar lah, daripada nanti Anda mikir-mikir, klausul eksonerasi itu apa toh? Aduh, nanti dipelajari lagi gitu ya. Ya, kan dilarang jangan sampai nanti di situ ada klausul eksonerasi yang melepaskan
kewajiban, yang mengalihkan beban tanggung jawab secara tidak proporsional kepada pihak yang lain. Nah ini nanti kan ada ke situ. Nah, terus oleh para pihak perjanjian waralaba itu didaftarkan enggak Mbak di Sukoharjo? Betul, Pak. Tidak. Nah, Anda Tidak. tahu pendaftarannya kemana? Kan aturannya perjanjian waralaba itu kan harus didaftarkan, nah, gitu kan ya. Kemana? Nah, ini kan beda. Disclosure menjadi kewajiban dari pemberi waralaba, calon pemberi waralaba untuk mendaftarkan. Sementara perjanjiannya, pendaftarannya menjadi kewajiban penerima waralaba. Nah, kemana itu? Ke Kementerian Perdagangan, Pak Najib. Ke perdagangan, ya, dinas perdagangan. Terus kalau pemberi waralaba itu dari luar negeri, siapa yang diberi kewenangan pemerintah untuk ya istilahnya meneliti, memverifikasi, memvalidasi dokumen-dokumen yang terkait dengan ya usaha waralaba yang dari asing itu? Siapa yang diberi kepercayaan pemerintah? Oh, ini Bu Nafid ini yang dari Timur ini, nah, misalnya yang dari Papua New Guinea ini bagus ini, nah, susunya masuk sini, nah, gitu misalnya sistem bisnisnya bagus ini, ya, gitu siapa yang diberi kewenangan untuk validasi dokumennya? Oh, dokumennya ini asli nih, nah, nggak ada penipuan ini, nah, gitu. Anda notaris, cuma secara internasional namanya public notaris. Di sini kan nggak mengenal public notaris kan, notaris kan. Nah, itulah ya sebagian jawaban dari pertanyaan Ibu Dr. Sasmini, dan itu menurut saya jelek gitu loh, karena kan Anda itu MKN gitu ya. Oke, terus kalau minuta akte salah, diapakan Mbak? Akta ini diterima dengan sekian pembetulan, dengan sekian coretan, ya, roya kan ya? Nah, iya, itulah fondasi yang ditanamkan oleh Bapak Dr. Suraji. Notaris nggak bisa salah, raiso ditipek, ya? Ya, itulah. Jadi benar Bapak Dr. Suraji kalau tata tulis, penyajian dan sebagainya. Nanti Anda akan lihat kenapa akta itu di garis bawahan pinggirnya, ya tak? Ya rasa tak takok gitu loh, nggak usah tanyakan gitu. Gitu ya. Ya. Oke, jadi nanti semua dari pengalaman ujian hari ini, nah, gitu, Anda terapkan betul pada penyempurnaan tesis Anda. Bagian yang kurang, yang menurut panduan harus ada, juga harus ada, gitu ya. Terus aturan-aturan harus ada, walaupun banyak gaya, gitu ya. Taati panduan. Ini kayaknya kalau saya lihat panduan Anda ini EPA yang digunakan, atau setidaknya mendekati EPA, gitu loh ya. Oke, ya. Saya pikir begitu. Karena Mas Wawan ada mboten ya? Halo, ada, Bos. Terkait ada sanksi dalam penegakan gaji pemain, yaitu sanksi diberikan jersey adalah tidak boleh karena Wawan ada sesuai dengan yang terjadi di forum ujian S2 maupun MKN. Kami para penguji, Bapak Yudo, Bapak Suraji, Ibu Sasmini, langsung aja lah memberikan nilai, WA nilai masing-masing kepada pengelola, dalam hal ini Mas Wawan, gitu ya, Mas Hirmawan. Ya, gitu. Demikian Bapak Ibu, ujian atas nama Saudari Fristia Fauziah Indarjo, ujian tesis, ya, itu kita akhiri dengan puji syukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo yang masih kagungan kewajiban dan tugas lain, Bu Sas, Pak Yudo, Bapak Suraji, selamat melanjutkan tugas. Ya, selaku pengetua saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian mengingatkan untuk mengantarkan nilai, mengirimkan nilai kepada Pak Hermawan. Ngaten nggih, mohon izin untuk live. Ya, selamat Felicia sudah sampai pada tahap ini. Hasilnya berdoa, ya. Iya, bareng-bareng. Terima kasih Pak Najib. Enggak. Pak Yudo, terima kasih. Mohon izin live, Terima kasih. Bu Sas.